Shalom, Shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada ketiga pribadi ilahi yang esa, Roh Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh yang berdiam dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yaitu Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, inkarnasi Yohanes Pembaptis, malaikat Wahyu 10 dan perempuan Wahyu 12, yaitu Ibu Fei Hamdani. Ya Bapak Ibu yang terkasih, pada kali ini saya akan menyaksikan lewat pembacaan firman-Nya yang terdapat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Maka timbullah pula pertentangan
karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Amin, demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini sudah menjelaskan secara detail bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya pintu dan jalan menuju keselamatan yang kekal. Bahkan Ia menjadi Gembala Agung yang memanggil dan menuntun kita, anak-anaknya, di mana pada saat ini kedatangannya yang kedua kalinya sudah terjadi. Ia sudah ada bersama-sama dengan kita, yang berinkarnasi, memakai tubuh seorang manusia dan membawa nama yang baru, yaitu Bapak Aditya Nugrahanto. Dan sampai pada hari ini, Tuhan Yesus Kristus masih memanggil dan mau menuntun kita, anak-anaknya, yang mau merendahkan hati dan bertobat. Namun begitu ramai daripada kita umat manusia yang tidak mempercayai dan menolak kedatangannya yang kedua kalinya. Ia sudah terjadi. Namun bagi kita setiap umat manusia yang senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, maka kita akan mengetahui bahwa Ia sudah ada bersama-sama dengan kita. Marilah kita meresponi panggilannya yang terakhir di waktu penghujung akhir zaman ini. Sebab waktunya semakin dipersingkat. Amin. Demikian saja kesaksian saya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.